Halo semuanya, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang perbedaan Farmakope Indonesia di tiap edisi. Video ini ditunjukkan untuk tugas mata kuliah farmasetika oleh dosen pengampu Bapak Apoteker Wahyu Priyo Legowo, Magister Farmasi. Apa sih Farmakope itu? Definisi dari Farmakope yaitu berasal dari bahasa Latin pharmacopoeia yang diambil dari kata pharmacon yang berarti obat dan poiein yang berarti buat. Farmakope Indonesia adalah buku acuan resmi yang berisi standar dan spesifikasi tentang obat-obatan dan bahan obat yang digunakan di Indonesia. Sejarah Farmakope Indonesia. Farmakope Indonesia Jilid 1 edisi 1 merupakan farmakope nasional yang diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1962 dan diberlakukan oleh Menteri Kesehatan RI pada tanggal 20 Mei 1962. Sejarah penyusunan Farmakope Indonesia telah dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Kesehatan. Diawali dengan keputusan Kongres Ikatan Apoteker Indonesia Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia pada tahun 1958. Yang mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu panitia penyusun. Dalam penyusunan Jilid 1 edisi 1 tahun 1962 ini, Panitia Farmakope Indonesia menggunakan naskah persiapan yang diusulkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia dengan mengacu pada Pharmacopoeia Internationalis Editio Prima yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 1953. Pada tahun 1965 diterbitkan Farmakope Indonesia Jilid 2 edisi 1 yang merupakan pelengkap bagi Jilid 1 dan memuat sediaan galenika dan sediaan farmasi lainnya yang belum dimasukkan dalam Jilid 1. Farmakope Indonesia Jilid 2 edisi pertama ini oleh Menteri Kesehatan yang diberlakukan pada tanggal 20 Mei 1965. Hingga saat ini, Farmakope Indonesia terus mengalami penyempurnaan dan revisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan regulasi di bidang farmasi. Standar-standar yang diatur dalam Farmakope Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan kualitas produk obat-obatan yang beredar di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 105 Ayat 1, Farmakope memuat monografi. Monografi mencantumkan nama bahan, definisi, spesifikasi, dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan kemasan, penyimpanan, dan penandaan. Lalu, pengujian, prosedur, dan hasil uji, yaitu menguraikan metode-metode laboratorium yang harus digunakan untuk menguji bahan obat sesuai standar. Mencakup metode analisis kimia, mikrobiologi, dan fisik, dan sebagai standar kualitas. Farmakope Indonesia menetapkan standar untuk menjamin kualitas bahan obat yang digunakan. Melibatkan parameter seperti kemurnian, kadar zat aktif, dan kontaminan yang diperbolehkan. Ketentuan umum atau persyaratan umum yang biasanya terdapat dalam Farmakope Indonesia terdiri dari yang pertama, adanya judul. Judul yang dapat berisi judul lengkap ataupun dapat disingkat. Yang kedua, adanya status resmi dan pengakuan hukum atas Farmakope Indonesia ini. Yang ketiga, adanya kesesuaian dengan standar yang berisi mengenai identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian bahan yang ditetapkan sesuai jenis pengujiannya, prosedur pengujiannya, dan kriteria keberterimaan yang dinyatakan baik dalam monografinya, dalam ketentuan umum, ataupun dalam lampiran kecuali secara khusus dinyatakan lain. Lalu adanya monografi. Monografi ini merupakan identitas yang mencantumkan nama bahan, definisi, spesifikasi, dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan kemasan, penyimpanan, dan penandaan. Dalam Farmakope ini juga dilampirkan atau dijelaskan mengenai pengujian, prosedur, dan hasil uji, serta adanya lampiran mengenai daftar istilah yang dicantumkan di dalam Farmakope dengan ketentuan umum sehingga nantinya pembaca dapat memahami dengan lebih mudah. Pada umumnya, fungsi dari Farmakope Indonesia, baik itu dari edisi 3, 4, 5, ataupun 6, memiliki fungsi yang sama. Fungsi dari Farmakope Indonesia sendiri yang pertama adalah sebagai standar mutu dan identitas obat, di mana Farmakope Indonesia digunakan sebagai standar mutu dan identitas obat untuk obat-obatan yang beredar di Indonesia. Standar ini dapat mencakup berbagai aspek seperti bahan baku ataupun sediaan farmasi lainnya. Yang kedua adalah sebagai pedoman penggunaan bahan obat. Farmakope digunakan untuk memberikan panduan dan informasi tentang bahan-bahan obat yang digunakan dalam pembuatan produk farmasi. Hal ini dapat membantu industri farmasi di Indonesia dalam memilih bahan obat yang tepat dan sesuai dengan standar. Yang ketiga, digunakan sebagai parameter dalam pengujian obat.
di mana Farmakope Indonesia menyediakan metode dan prosedur yang harus diikuti untuk melakukan pengujian kualitas obat. Pengujian ini melibatkan analisis kimia, mikrobiologi, dan fisika guna memastikan keamanan, efektivitas, dan konsistensi produk obat. Yang keempat adalah digunakan sebagai regulasi dan pengawasan, yang artinya di mana Farmakope Indonesia dijadikan sebagai acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut dengan BPOM serta lembaga terkait lainnya dalam mengatur, memantau, dan mengawasi produksi, distribusi, dan penggunaan obat-obatan di Indonesia. Selain itu, Farmakope Indonesia juga digunakan sebagai acuan dalam penggunaan obat tradisional dan fitofarmaka. Dalam edisi ini adanya Farmakope Herba Indonesia yang mencakup panduan untuk penggunaan obat tradisional dan fitofarmaka yang berasal dari bahan tumbuhan. Selanjutnya adalah fungsi dari Farmakope Indonesia yaitu sebagai acuan dalam penelitian dan pengembangan. Farmakope Indonesia dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti dan ilmuwan farmasi lainnya dalam melakukan penelitian dan pengembangan produk farmasi terbaru. Standar dan metode yang ditetapkan membantu memastikan bahwa penelitian ini dilakukan dengan integritas dan akurasi yang tepat. Selanjutnya adalah digunakan untuk membantu pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan memastikan kualitas dan keamanan obat yang digunakan oleh masyarakat. Farmakope Indonesia edisi 3 merupakan edisi pertama dari Farmakope Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan disusun oleh Panitia Farmakope Indonesia yang diketuai oleh Profesor Dr. Soeharto yang berisi 683 monografi bahan obat dan obat. Farmakope Indonesia edisi 3 ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan standar mutu bahan obat dan obat yang berkualitas. Farmakope Indonesia 3 ini juga diterbitkan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahan obat yang tidak bermutu. Farmakope Indonesia edisi 3 menjadi acuan bagi industri farmasi, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam memastikan mutu bahan obat dan obat yang beredar di Indonesia. Farmakope edisi 4. Farmakope Indonesia edisi 4 ini adalah buku standar yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1995. Farmakope Indonesia edisi 4 ini merupakan buku kumpulan standar dalam bidang farmasi, terutama untuk bahan baku obat, serta sediaan jadinya, sediaan produk biologis, alat kesehatan, metode analisis, prosedur, dan instrumennya, bahan baku pembanding, sediaan umum, ketentuan umum, dan penerapan standar yang berkaitan dengan standarisasi di bidang farmasi. Farmakope Indonesia edisi 5. Farmakope Indonesia edisi 5 ini berisi ketentuan umum, monografi sediaan umum, serta monografi bahan baku dan sediaan jadi. Di samping itu, terdapat lampiran yang merupakan informasi, penjelasan dari metode analisis, prosedur pengujian, penetapan secara umum mikrobiologi, biologi, kimia, dan fisika. Farmakope Indonesia edisi 6. Farmakope Indonesia edisi 6 sendiri berisi ketentuan umum, monografi sediaan umum, serta monografi bahan obat atau bahkan obat itu sendiri. Di samping itu, terdapat lampiran yang merupakan informasi dan penjelasan dari metode analisis dan prosedur pengujian yang terdapat dalam monografi, mencakup pengujian dan penetapan secara umum, mikrobiologi, biologi, kimia, serta fisika. Nah, jadi perbedaan dari masing-masing Farmakope Indonesia itu sendiri, yaitu pada Farmakope Indonesia edisi 3 terdapat 683 monografi bahan obat dan obat. Sedangkan pada Farmakope Indonesia edisi 4 terdiri dari 103 monografi baru, 103 monografi dengan perubahan, 2 lampiran baru, dan 4 lampiran dengan perubahan. Pada Farmakope Indonesia edisi 5 terdiri dari 199 monografi, yaitu 2 monografi baru dan 197 monografi dengan perubahan, 7 lampiran dengan perubahan, 21 reaksi baru, serta 11 reaksi dengan perubahan. Yang terakhir, Farmakope Indonesia edisi 6 terdiri dari 119 monografi baru, 37 monografi dengan perubahan, serta 25 lampiran baru dan 5 lampiran dengan perubahan. Untuk daftar pustakanya kami cantumkan di sini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and share ya.